Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Kali ini saya akan mengajarkan caranya mengkonversi satuan. Materi konversi satuan bisa kalian lihat di modul 1, kegiatan belajar 1, prinsip teknik pangan, PAng 4215. Nah, untuk mengkonversi satuan, kita harus mengetahui faktor-faktor konversi. Ini saya tampilkan beberapa contoh faktor konversi yang akan saya gunakan di penjelasan kali ini. Untuk faktor konversi satuan selengkapnya dapat kalian lihat di tabel 1.3 kegiatan belajar 1 modul 1 PAng 4215. Baik, untuk berikut ini adalah contoh soal konversi satuan nomor 1. Konversikan 55 mph atau mil per hour ke dalam satuan feet per second. Diketahui sebelumnya bahwa 1 mil sama dengan 5280 feet. Cara pertama yang harus kita lakukan untuk mengkonversi 55 mph menjadi feet per second adalah kita lihat dulu satuan yang memiliki kategori yang sama. Seperti misalnya mil, satuan mil dan satuan kaki itu adalah kategori yang sama, di mana sama-sama digunakan untuk mengukur panjang. Sementara satuan jam dan satuan second atau detik itu sama-sama digunakan untuk mengukur waktu. Nah, sebelumnya kita tulis dulu 55 mil per jam, di mana satuan mil kita letakkan sebagai pembilang dan satuan jam kita letakkan sebagai penyebut. Lalu kita kalikan dengan 5280 feet sebagai pembilang dan 1 milnya sebagai penyebut. Kenapa kita letakkan seperti ini? Karena kita ingin menghilangkan satuan milnya. Satuan mil kita ingin ubah ke dalam bentuk feet. Nah, untuk mengubahnya kita harus mencoret mil, satuan milnya kan. Untuk mencoret satuan, prinsipnya adalah meletakkan kedua satuan tersebut secara berbeda gitu loh. Nggak disama-sama pembilang, jadi satu pembilang satu penyebut biar kita bisa mencoretnya gitu. Makanya kita taruh satuan milnya di penyebut, sementara satuan asalnya itu di pembilang. Jadi ketika sudah seperti ini kita bisa mencoret satuan mil. Nah, yang tersisa adalah satuan feet per jam. Sementara yang ditanyakan adalah satuan feet per second. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus mengubah satuan jam ke dalam bentuk second atau detik. Caranya mengkalikan lagi 1 jam per 60 menit. Jadi kenapa kita pilih 1 jam sama dengan 60 menit? Karena buat mempermudah perhitungan. Jadi kalau misalnya kalian ingin langsung menuliskan 1 jam sama dengan 3600 menit atau 1 jam per 3600 detik, kalian bisa langsung menuliskannya, tapi saya menuliskan ini biar lebih terjabar gitu ya. Jadi ketika sama seperti sebelumnya, untuk mencoret satuan jam kita harus meletakkannya di posisi yang berbeda. Karena awalnya adalah kita letakkan di penyebut, maka selanjutnya kita letakkan satuan jam ini di pembilang. Jadi kita bisa coret satuan jam, yang tersisa tinggal satuan menit. Satuan menit kita ingin ubah lagi menjadi satuan detik seperti yang diinginkan di soal. Jadi
tinggal kita ubah. Tadi karena satuan menitnya ada di bagian posisi penyebut, maka satuan menit selanjutnya kita letakkan di bagian pembilang. Jadi bisa kita coret satuan menitnya, yang tersisa tinggallah satuan detik. Nah, setelah didapatkan proses pengkonversian ini, satuan terakhir yang telah kita dapatkan ialah feet, satuan feet, dan satuan second. Sudah sesuai kan dengan yang diinginkan di soal. Jadi tinggal kita kalikan. 55 kita kalikan dengan 5280 per 60 dikali 60. Jadi hasilnya ialah 80,67 feet per second. Jadi hasil pengkonversian 55 mil per hour ke dalam bentuk feet per second ialah 80,67 feet per second. Ini adalah contoh soal konversi satuan nomor 2. Konversikan 20 PSIA ke dalam satuan ATM atau atmosfer. Diketahui sebelumnya dari tabel 1.3 bahwa 1 PSIA sama dengan 6,894 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Sementara 1 ATM sama dengan 0,1013 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Cara pengkonversiannya sama seperti cara pengkonversian soal nomor 1 tadi. Jadi kita tuliskan dulu 20 PSIA. Nah, karena kalau tadi di contoh soal 1 itu bisa kita langsung tulis penyebut dan pembilangnya. Di sini PSIA cuman satu satuan gitu loh. Jadi kita tulis aja langsung 20 PSIA. Nah, untuk menuju satuan ATM 20 PSIA ini harus kita jadikan Pascal dulu sesuai dengan satuan yang diketahui di soal. Ya kan? Kita ubah dulu ke dalam bentuk Pascal. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita anggap PSIA sebagai pembilang. Jadi karena 20 PSIA kita letakkan di pembilang, untuk mencoret PSIA di 20 PSIA ini kita harus meletakkan lawannya di posisi penyebut. Gitu. Nah, sesuai dengan soal, 1 PSIA itu sama dengan 6,894 kali 10 pangkat 3 Pascal. Sehingga satuan PSIA bisa kita coret. Dan tersisa ialah satuan Pascal. Sementara kita ingin mendapatkan satuan ATM. Nah, sesuai dengan yang diketahui di soal, lagi-lagi untuk mengubah Pascal menjadi ATM, kita harus mengkalikannya dengan cara berikut ini. Jadi Pascal awalnya kan kita dapat di bagian pembilang. Untuk mencoret Pascal ini, kita harus meletakkan Pascal lawannya di bagian penyebut. Jadi kita bisa coret Pascal, satuan Pascal, dan tersisa satuan ATM atau atmosfer. Jadi ini sudah sesuai dengan satuan yang diminta di soal. Jadi kita tinggal mengkalikan 20 dikali 6,894 dikali 10 pangkat 3 per 0,1013 dikali 10 pangkat 6. Sehingga diperoleh 1,36 ATM. Jadi jika dikonversikan 20 PSIA adalah 1,36 ATM. Jadi selamat belajar, banyak latihan soal dan terima kasih.